langsung nih muncul nih. Langsung. Banyak permintaan hari libur. Terpaksa kita harus ngonten karena memang udah banyak banget yang japri-japri. Nggak, sama komen-komen itu kita tuh ngerasa bersalah. Iya, jadi lo ngerasa bersalah nggak sih? Sebenarnya kalau gue sih nggak merasa bersalah sih kalau gue ya kalau sama yang baru terjadi ini ya. Enggak, bukan. Karena menurut gue kan, komen. Iya kan komen. Ya dimention kan lo. Bukan, komen-komen video kita sebelumnya. Komen kok nggak on time. Lama, gue mah bukan. Gue juga nggak merasa bersalah. Lu mah udah arahnya ke sana. Enggak, maksudnya gue tuh baca pas baru gue posting, Bang. Pagi itu kan gue posting. Mereka pada nungguin. Gue tuh kayak jadi gue kan waktu itu kan kita mau janjian tuh sebelum lo ke London, tapi karena jaraknya jauh, Bang. Gue naik motor. Makanya lu jangan janjiin, lu bilang deket, Bang, tempat gue itu, Bang. Enggak, deket karena gue pikir lapangan yang emang gue prediksi Dewantara, ternyata Dewa United. Sama-sama Dewa, cuman beda Dewa nih. Diajar Dewantara. Iya, makanya gue bilang, aduh Bang, dari tempat gue aja masih hampir 1 jam, gue bilang nih. Gimana gue bisa ini, tapi... Jadi gitulah, kemarin itu kita lama nggak ngonten memang karena kesibukan masing-masing ya. Sibuk masing-masing, saya juga baru keluar ada tugas ke London bawa tim AIA, jadi ya memang kita agak sedikit tersendat untuk bikin kontennya. Tapi ya cukup menarik ya Don ya. Ketika kita muncul lagi ternyata ya banyak juga yang nonton. Terus dengan apa yang kita angkat ya, isu yang kita angkat, ternyata juga banyak komentar-komentar juga dari beberapa orang ya, termasuk orang juga mungkin yang kita angkat isunya. Walaupun memang ada klarifikasi segala macam, tapi tentunya yang pastinya adalah Lam Tour ini sebenarnya jadi kontrol sosial juga buat masyarakat futsal. Gue salut sih sama konten ini. Maksudnya gini, bukan karena ada lu sama gue nya. Tapi tunggu dong. Sorry, gue potong. Apa-apa? Berarti itu Instagram yang pada saat dia mau posting antara head to head kedua coach yang kita bahas, berarti dia tuh setelah nonton Lam Tour ya. Kalau nggak dia nggak mungkin dapat informasi dari. Lah iya, emang kan iya. Ya? Makanya dia posting. Emang terus si 55 ini dia apa sih namanya? 55 futsal ini. 55 futsal. Itu kalau nggak salah anak Jakarta Utara. Gue pernah chat-chatan lah gitu, tapi kita belum pernah ketemu. Gue tadinya pengen juga ada konten sama dia karena dia kontennya bagus nih. Dia ngebahas Liga Spanyol gitu kan, dan sangat aware. Pada saat sepak bola Piala Dunia aja dia nggak peduli, dia cuma ngomongin soal futsal dan itu bagus. Terus dia posting tentang hubungan yang emang kita angkat di hubungan antara Hami sama Suto yang kita angkat di YouTube sebelumnya. Nah ini menarik, kenapa? Karena beberapa hari setelah konten itu naik, kemarin sore salah satu staf pelatih dari BTS chat gue tahu nih maksudnya, langsung gue telepon gitu. Dia bilang dia mau klarifikasi terkait dengan masalah shake hand, masalah salaman. Nah, informasi yang gue dapat kan tidak salaman. Nah, ini kan gue kan ngomong sendiri kan di konten gue di video kita sebelumnya itu bahwasannya gue mendapatkan informasi. Nah, kan makanya kan nama judulnya Ada Apa di Panggung Suma. Betul. Artinya ini juga sebuah pertanyaan. Nah, gue mendapatkan informasi bla 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 bla, diklarifikasi bahwa tetap shake hand. Nah, tapi memang si Amril itu tidak menyangkal bahwasannya memang beberapa pemain Black Seal nungguin di locker room. Ya, ada intrik-intrik lah. Nah, gue sempet tanya, ada apa emang gitu kan? Nggak tahu, dia bilang kayak gitu. Nggak tahu, oh ya udah kalau nggak tahu, gue juga nggak ini kan, maksudnya nggak mau menelusuri lah kayak gitu. Gitu. Terus naik, ini gue juga baru tahu naik karena Suto mention gue di inian di Instagram komen. Gue baca ya. We are good friends. It's normal in the field we are have friends. Nah, gue sebenarnya suka sama Hami nih. Diplomasinya bagus. Ini sebelum itu kan jawaban ya. Sebelumnya kan dia kan mention dulu kan ini. Basically a lie. Nggak, setelah gue ini. Iya, gue ngebaca pertama sekali apa yang ditulis oleh Suto kan. Basically ini a lie. Kebohongan. At Donzol, when you want to confirm this confirmation, just contact me in person. It will be easier than speak wrong things about me. When you want to confirm this information, just contact me in person. Jadi artinya dia hubungin lah personal. Langsung, gitu, bla bla bla, sebelum segala macam diangkat. It could be easier than speak wrong. Jadi lebih gampang untuk berbicaranya daripada ngomong salah. Gitu. Gua sampai Google Translate karena lo lagi nonton bioskop. Gue bilang nih, mana nih translator gue nih, gue bilang nih. Ya tapi ya oke lah, artinya gini Don ya. Ini menarik juga ya, artinya juga sekarang ini kalau menurut gua nih apa yang kita lakukan nih sudah on track ya.
Oke. on track. Aha. Terlepas dari permasalahan mungkin memang tidak terjadi apapun juga, tetapi juga ada yang kelihatan menutupi. Tapi artinya dalam arti apa ya? Dalam arti kita punya pembahasan ini sebenarnya juga sangat menarik untuk orang tunggu-tunggu, Don. Nah, ini gue ngomong lanjutin kan? Lanjutin dong. Artinya gini, kan gue kan tadi udah ngebahas soal Amril. Terus malamnya Hami teks gue. Oke. Teks gue, ya kalau gue kan orangnya tipenya kalau habis di WhatsApp gue tahu nih, langsung gue telepon aja gitu kan. Nah gue telepon, tapi memang beberapa obrolan Hamid tidak mau diangkat di sini. Tapi emang dia teks gua itu dia bilang kayak gini. Dia bilang bahwasanya please stop talking about dia. Stop for speaking about me and Suto please. Gue bilang yes my friend, udah. Gua clear. Nah, kalau Hami nah kan ada Fandi putar-putar gini dong rivalitas. Gini, gue seneng tuh yang bukan seneng ribut ya. Gue seneng yang lo tadi terakhir. Ini gara-gara lebih Iya. Emang nih kita nih pelatih nganggur ini. efek lantur. Nggak gini bang, lo dengerin gue dulu. Jadi gue bilang bahwasannya sebetulnya ini bagus. Gue bilang bagus untuk bahwasannya lo nggak bisa cuma standar-standar aja. 2 tahun yang lalu sebelum gue megang Safin itu temen gue lah ya, temen futsal juga, sekarang juga megang Liga Pro, gue nggak perlu sebut namanya. Dia ngomong gini, Don, kalau lo balik lagi ke Liga Pro, satu hal yang gue minta sama lo sama gue, kita bikin yang namanya press con-nya tuh bikin panas. Dia bilang gitu. Jadi kita saling strateginya mah udah usang, udah jelek lah apa segala macam gitu, udah nggak laku gitu. Gitu. Dan gue ini menarik sih menurut gue. Menarik kenapa? Karena gue merasa sebetulnya ada hal-hal seperti ini bagus buat riak kompetisi. Loh iya, artinya gini loh. Artinya sekarang gini, setiap orang mungkin yang kita angkat seperti kayak gini, let's say kita sekarang head to headin masalah Suto dengan Hami gitu. Artinya nantinya pada saat pertemuan mereka dalam lapangan, mereka akan benar-benar itu akan menjadi satu kompetitor antara kedua pelatih yang benar-benar ingin menunjukkan siapa yang lebih baik, Don. Tapi gue salut sih sama mereka berdua bisa saling komen dengan dengan kalimat bagus. Ya, walaupun itu kan bicara pengalaman. enggak. Walaupun menutupi. walaupun mungkin Jujur, Papa lagi konten dulu sebentar ya. Walaupun ada sebenarnya gini. Gue nggak ngerasa tahu semuanya. Tapi gue tahu beberapa hal. Yang mungkin kalau gue omongin di konten bisa geger-geden lah gitu. Betul. Gitu. Dan lu juga pasti tahu juga beberapa hal juga. Dan buat gue sih sebetulnya justru kalau gue gini bang, kan gue di-mention, artinya kan gue wajib membalas. Betul, karena kan ini kan pertama kali yang mengangkat kan lu ya. Iya. Lu yang mengangkat, lu yang tahu juga, dapat informasi. Gue dapat informasi. Makanya dari awal pas kita mau konten tuh kan gue tanya ini valid nggak, ya kan? Betul. Gue tanya dulu kan. Karena gue tanya sampai 3 orang. Satu orang bahkan sebenarnya orang Pontianak yang informasiin. Cuma memang nih buat temen-temen ya, asal tahu aja, pasti Bang V juga di DM sama beberapa orang. Itu kadang-kadang suka banyak DM masuk. DM masuk yang minta dibahas ini, dibahas itu, atau kejadian-kejadian yang sebetulnya akhirnya tidak terangkat ke permukaan, bener nggak? Gue tanya sama lu Don, sebenarnya itu ditutupi juga sama media-media futsal yang ada di sosial media atau memang mereka mereka dipaksa untuk tidak menyampaikan informasi yang agak-agak mungkin kritikal seperti itu atau mereka nggak berani? Udah gue bahas kan sebenarnya di konten ya, sebelumnya. Biar sekarang ini mungkin yang orang kejadian bola lob di eranya Goro, eranya Ical, di mana memberitakan terkait dengan persiapan SEA Games yang saat itu gonjang-ganjing nggak berantakan lah. Gitu segala macam, membuat media-media yang lain juga terkena imbasnya di mana sulit untuk meliput, bahkan ada seri apa gitu ya nggak boleh meliput, tapi emang di saat pandemi dan itu akhirnya kesulitan untuk mendapatkan foto, mendapatkan berita segala macam, sedangkan mereka kan mungkin salah satu pendaringan hidupnya dari media tersebut. Let's say gue nggak bisa nyalahin galeri, gimana juga sekarang sangat dekat dengan federasi. Bahkan informasi-informasi A1 galeri duluan segala macam, dan itu bagus buat pemberitaan. Tapi memang pada saat lo berada di sisi penguasa atau katakanlah mereka-mereka yang memang sedang memimpin di futsal, tentu juga lo akan ada konflik of interest gitu loh bang. Bagaimana memberitakan sesuatu yang
Baik-baik aja lah. sensitif Oh. gitu. Bagaimana kalau misalnya lu ada Jangan. sesuatu ada sesuatu yang sensitif, lu agak bingung nih mau beritain apa kagak. Gue bilang yang kemarin kan gue juga ketemu orang Bolalop yang masih ada di Bolalop gitu kan, bahwasanya ya terakhir dia ngobrol di Sarasehan, bukan Sarasehan ya, yang hal di halal pelatih sama itu yang datang. Dia datang, dia bilang ya itu kan zaman dulu Pak, sekarang mah yaudah beritain yang baik-baik aja lah. Sebetulnya gini, gue nggak tahu, gue menganggap bahwasanya itu sah-sah aja. Karena gimana juga butuh berita baik. Kan dulu kan ada tuh ketua umum PSSI yang bilang kalau wartawannya baik, sepak bola juga baik, gitu kan. Nah, kalau gue menganggap bahwasanya kalau seandainya memang porsi baik-baik itu ada di media-media yang ada di Instagram sekarang, ya mungkin kalau sesuatu yang undercover ada di sini. Iya. Sebetulnya sih buat gua positioning kita jelas ya. Jelas. Positioning kita jelas. Kita nggak memihak mana, kita menyampaikan kebenaran. Ya menyampaikan apa yang kita tahu. Iya. Soal benar atau buktinya kan gua kan dianggap salah oleh diklarifikasi oleh Amril. Ternyata second. Gue tanya Hami juga kok second gitu, tapi memang ada omongan yang mungkin membuat. Nah, gue nggak tahu nih sampai sekarang kenapa intensi pertandingan sampai selesai pertandingan pun masih panas. Iya. Dan itu diiyakan bahwasanya ada beberapa pemain Black Steel yang menuju ke locker room-nya si BTS. Nah, itu ditambah lagi indikasi BTS balik ke Surabaya gitu. Ya, soal itu kan emang terserah mereka, ya duit mereka gitu kan segala macam, tapi emang kebetulan ada kejadian dan mereka cabut kan, jadi kan pasti kan asumsi orang pasti ada gitu. Jadi itu nggak bisa dipungkiri. Iya. Mas gue gini, ini era keterbukaan. Kalaupun misalnya nggak mau diomongin, nggak mau diomongin, is oke, kita yang ngomongin gitu kan. Karena di satu sisi gini. Dan harus siap-siap dicekal aja ya. Enggak, kan gue udah apologize kan ke Suto kan. Karena Suto teks komen, ya gue reply komen by komen. Kalau Hami sama Amril kan WhatsApp, ya gue telepon gitu. Nah, itu bentuk gua tanggung jawab di mana dengan apa yang gue bilang. Makanya judulnya ada apa di Pangsuma. Lu jangan ngomong Pangsuma, lu Pangsuma mulu, lu demen di Pong ya. Nggak, gue bingung deh. Don, kalau menurut gue versi gue gini, yang tadi lu sampaikan juga tepat ya. Artinya gini juga, mungkin media-media ini juga tidak mau akhirnya berseberangan nantinya. Berseberangan dengan federasi atau dengan klub-klub atau dianggap menyudutkan, ya kan? Jadi mungkin mereka juga akhirnya memberikan berita-berita menyampaikan yang lebih kepada yang baik-baiknya saja, yang positif-positif. Yang tidak sensitif lah. Yang tidak sensitif. Karena apa? Gue setuju ya. Karena apa? Critical komen dari setiap orang mungkin yang modelnya kayak kita gini ya. Ya, itu pasti akan mendapatkan satu bukannya mungkin orang yang merasa disudutkan atau juga bukan disudutkan ya, yang mungkin dibahas dan akhirnya tidak menerima dan pada saat itu dia itu berada dalam posisi bukan tertekan, terpojok, dalam posisi masih di atas lah dalam organisasi, pastinya kita juga pasti akan mendapat satu pencekalan, tidak bisa ini segala macam. Itu gue contohnya ada Bung Towel tuh. Bung Towel kan orang yang sangat mengkritisi federasi yang sangat keras ya, menjadi kontrol masyarakat juga ya kan, dan akhirnya memang sangat sulit ya untuk masuk ke federasi atau bekerja sama gitu dengan dia orang federasi dulunya kan. Iya, dan sekarang juga mungkin nggak terlalu banyak juga mungkin kayak stasiun-stasiun TV yang menggunakan masih ada, tapi yang grup-grup itu grup-grup yang berseberangan itu yang saat ini mungkin para pejabatnya atau juga mungkin pemiliknya masih ada di dalam federasi atau organisasi tertentu, dia nggak dipakai. Iya, benar. Gitu. Benar. Dan ini wajar terjadi sih. Maksud gua siapa yang mimpin dan siapa gerbongnya atau siapa yang emang sepakat dengan itu segala macam. Kita sih bukan nggak sepakat. Sama lah ya kayak sekarang di DKI ya. Gua tahu arahnya mau ke sana. Cuma gua tahu, tapi gini Bang, lu perhatiin nggak? Kita gitu kan, tipikal yang orang-orang idealis yang nggak bisa diatur gitu ya, emang akhirnya berada posisi seperti ini. Iya, benar nggak sih? betul. Ya beruntung aja masih ada beberapa kerjaan yang notabene sebenarnya apa yang kita lakukan ini penuh resiko. Karena gini Don, memang banyak ya orang-orang yang udah kecemplung dalam satu organisasi atau juga federasi entah apapun itu ya, mereka mau tidak mau mereka harus mengikuti arus.
di mana mungkin bukan kata hati mereka. Itu dia tuh. Terus akhirnya apa? Mau nggak mau karena di sekitarannya begitu, ya akhirnya keikut. Nah, orang yang idealis pasti akan ditendang. Karena apa? Mungkin dianggap tidak bisa mengikuti arus yang sedang mereka jalani gitu loh. Iya. Itu yang terjadi. Makanya gue bilang kalau misalnya organisasi di Indonesia nih, hampir semua organisasi benar adanya dan juga banyak mungkin orang-orang idealis yang bisa dilibatkan, saya pikir akan lurus-lurus aja. Iya. Kita nggak tutup mata lah mungkin dengan orang-orang mungkin yang sorry itu saya tidak membahas apapun juga, mungkin dalam satu tempat mencari cuan-cuan, Iya, mencari peluang. yang kayak begitu, mencari peluang mendapatkan cuan. Ini mungkin kan yang mereka akhirnya merasa terganggu lah kalau misalnya ada orang-orang idealis di dalamnya. Ya, artinya takut masalah finansial atau mungkin berkurang atau mungkin hilang segala macam. So far sih, kalau gue sih tetap nyaman ya. Kalau buat gue yang kayak gini nih easy. Setelah kemarin waktu hari ketiga Lebaran gue diserang dari gara-gara gue bilang soal grup WhatsApp anti STY itu kan. Kan itu buset bang, itu mas serangannya masif. Sekarang lu ngangkat lagi, lu Suto lagi kan? Ya tapi kan futsal mah Ini menarik ya, ketika lu sudah kasih statement, nggak ada lagi balasan kan ya? nggak ada. Dari dia kan, gue menarik tuh, gue tunggu ketika lu udah kasih statement, lu juga udah say sorry kalau memang salah, informasi yang lu dapat, harusnya Masa Inggris bagus gak? Inggris lu, kan gue udah ngomong bang, pas gua- gila lu, top lu. Gue nungguin lo lama, sedangkan gue tuh nggak bisa kayak gitu tuh gue sama kayak lu bang, ngerti gak sih? Kalau misalnya ada yang ngeganjel tuh pengennya ngomong kan. Ya, kalau- Gue kemarin tuh pas ngelatih aja tuh sore-sore yang lo datang, gue aja tuh sebenarnya kesel. Kenapa? Gue tau lo lagi ngobrol tuh agak sedikit kencang juga tuh. Oh sama situ? Iya. Sama lembaga? Iya. Gue bilang, aduh, gue tuh tau nggak? Gue tuh ngelatih tuh nggak konsen. Pas lo ngomong. Ya itulah Don, itulah yang namanya bentuk orang idealis ya Don Sama ya. sih, lu sama Karena gini sih. loh, kalau gue tuh misalnya buat gue pribadi ya, Iya. ya, ini kita jadi agak sedikit melebar lah ya. Kalau gue tuh misalnya gue seorang pekerja, ya udah lu berikan tanggung jawab untuk kita melakukan tugas kita udah. Yes, Nggak usah dicampurin, yes, setuju. tinggal menilai setelah ada hasilnya. Iya. Hasilnya buruk atau enggak ya udah lu nilai, itu aja udah. Nah. Ya kan? Betul. Seperti itu aja. Gue tuh kadang-kadang yang gue pikir, anjir nih orang. Gue tuh tadi kemarin tuh mau berhenti latihan. Lu 11-12 sama gue kan dari awal gue udah bilang. Iya. Walaupun dulu kita juga mungkin agak sedikit Iya, berbeda pendapat. beda pendapat, Tapi kan gitu. itu kan yang namanya fenomena dalam kehidupan kan pasti kan Pasti mengalir ada. begitu aja, Don. Dan kita ketemu kan akhirnya gitu aja. Dan Dan menjadi public enemy. Tuh, Nggak. Bang Didi, kemarin kan Bang Didi nih, siapa? Bang Didi Ferdiansah Iya, ya Bang namanya. Didi. Bang Didi Ferdiansah. pengen ngobrol. Gue yakin nih pasti lu nonton yang konten gue berdua sama Donzol nih, ya kan? Kan mau minta lagi konten bertiga nih, gue bilang mikirin dulu deh. Soalnya kita nggak bisa bahas Alfi doang di sini. Iya. Terus siap nggak diri Anda untuk dicekal di mana-mana? Enggak lah Bang Didi, bercanda. Nanti kapan-kapan kita undang lagi Bang Didi. Kita Iya. ngobrol lagi tentang futsal ya. Terutama saya yakin Bang Didi paling suka kalau di dalam futsal tuh ngomongin masalah cewek. Timnas, bukan apa? Timnas Putri. Iya. Liga Putri, bukannya cewek yang macam-macam enggak. Macam-macam dia suka juga. Emang masih bisa. Tapi komen gue jahat ya. Lu sampai replay. Lu komen gitu, gue bilang apa? Biasanya yang Donsol ngomong suka bener gitu. Enggak Bang Didi, maafkan kami. Nggak ngomong yang apa yang kita omongin suka benar. Akhirnya kejadian mengenai Perindo Mutiara iya, dengan ini kaitannya. Perindo Mutiara sama Perindo dan Mutiara FC yang akhirnya kabarnya akun Perindo udah aktif lagi dan sekarang ya cuma Perindo aja. Bercerai ya. Gue nggak tahu sih. Lu ada informasi? Kemarin sih beberapa kali juga ketemu sama pemainnya ya, kayak Uta, kayak Jelani, main di Fan Football gitu. Emang agak sedikit miris sih, gue dengar ceritanya. Sampai beberapa pemain juga dituduh-tuduh sama ya pihak dari yang mereka merger ya, seperti gitu. Tapi ya ini menarik lah. Kan dari awal kita bilang kan, biasanya kalau emang awal-awal memulainya sesuatu hubungan kalau tidak baik ya, pasti akan terjadi yang seperti gini Don. Iya. Ya kita bukan mau mencampuri lebih dalam tidak, tapi ya sebenarnya sebelumnya juga saya udah pernah ngomong juga sih sama Pak siapa yang Pelindo? Pak Ochan. Bukan Pak Ochan ya. Pak Saya bilang Pak Ochan. Pak Ochan kenapa kok sama ini saya bilang mergernya kan karena kan track recordnya sebelumnya kan sudah pernah terjadi nih, saya bilang gitu kan. Terus ya katanya memang karena itu yang tawarkan dari pelatih kepala yang merasa bahwa memang ini udah bisa mau bekerja sama lah. Tapi akhirnya ternyata ya kejadiannya kan
terbukti lah. Dan menurut gua Pelindo walaupun belum main ya di putaran kedua ini, menurut gua di situasi paling genting selama Pelindo menjadi sebuah klub profesional. Iya. Kan gue pernah bagian juga dong. Oh iya lo Pernah jadi bagian. di tahun 2008 kalau nggak salah. Iya. Ya itu kita bahas sedikit, artinya gini. Apa yang kita omongin tuh sebetulnya bukan ngayal, bukan ngawang-ngawang, bukan sesuatu yang ini, dan itu bisa jadi tinggal nunggu waktu aja untuk membuktikan kebenarannya. Sometimes sih seperti itu. Oke, ada yang menarik lagi nih Bang. Apa tuh? Terkait dengan jadi Steve Harris, ini gue baru lihat nih. Enaknya kalau pegang laptop tuh gini. Steve Harris nih, jadi di website futsal, Betul. website futsal Iran, namanya Foot 5 All IR gitu kan. Itu futsal Iran. Hasim Zadeh mengatakan saya masih head coach of Indonesia. Kontrak expired at the end of April. Kontrak berakhir di bulan April, tapi Indonesia Federasi belum renew apa? Renew itu diperbarui. Meanwhile, sementara itu nama Hector Suto BTS dan Rakpol Saineknam atau Hami Itu emerge muncul. possible replacement. Jadi kemungkinan bisa aja mereplace atau menggantikan Hasim Zadeh. Seru lagi nih obrolan nih. Nah ini mungkin ini akhirnya mereka head to head juga kan. Nah ini dong. Nih, gue sambungin nih. Enak banget. Dengan- Akhirnya mereka head to head juga. Ya bener loh. Sekarang gini. Ini nyambung kemari deh. Ya, ini menarik nih. Kalau Iya. asumsi gua, Iya. kenapa mereka akhirnya maaf nih ya, mention ke lu? Karena kan yang melempar ini case Ya, pertama gue, kan lu. bola panas Ya gua. kan? Mereka nggak ada tuh mention gua atau gimana pun juga. Karena Iya. gua menjadi orang yang baik nyala di sini. Dia orang jahatnya. Karena dia selalu lempar gosip-gosip. Nah kan ada juga yang komen tuh, ini gara-gara Donzol nih. Oh Kan? iya, Kan? iya. Ada yang ngomong gitu juga. Ada yang bilang Donzo bikin resah. Jadi Don, kembali kepada permasalahan tadi yang tadi yang lu bacain itu. Ya. Nah, kalau memang mereka akan menjadi head to head juga calon misalnya nih. Ya. Calon menjadi pelatih kepala timnas. Ya. Artinya mereka juga akan menunjukkan hal yang baik dong. Gue pernah ngobrol dengan Dengar dulu gue ngomong sebentar. Oh, Ya kan belum. artinya mereka ini saling menutupi bahwa tidak ada permasalahan apapun juga. Sehingga mungkin track record CV-nya mereka akan menjadi pertimbangan oleh federasi. Nah, yang kedua, kemungkinan apabila memang salah satu let's say si Suto lah. Suto mungkin akan memang menjadi calon karena dia sekarang menjadi head coach-nya BTS head coach dan manajernya adalah dari BTS. ya dan juga ya mereka kan kemungkinan besar akan pertahankan gelar lagi juara nih, kemungkinan besar. Ya, besar Artinya sekali. 2 kali nih. Ya. Ya kan 2 kali berturut-turut nih. Nah, kemungkinan besar apabila memang dia menjadi pelatih kepala tim nasional Indonesia. Nah, yang kita omongin kemarin juga sangat benar nih. Rios bisa disiapkan untuk BTS penggantinya. Jeng. Iya kan? Benar nggak? Itu asumsi ya. Itu asumsi. Itu asumsi. Jangan Kita marah. Cuma berandai-andai doang, Iya, ya kan? Tapi menarik sih ya. Kalau nanti misalnya fit and proper test dipanggil kedua pelatih gitu kan. Oh, iya. Mudah-mudahan tidak bersama, antar berantem mereka kan. Enggak lah. Ya kan? Siapa tahu beda-beda ruangannya kan. Jadi ya gitu. Menarik Oke. nih, ini menarik nih. Seru ya? Seru. Seru. Yang pasti sih ini berita bukan kaleng-kaleng loh. Kita lempar. Ayo pilih Pilih siapa? Hector Suto apa atau Hami? Ya. Kasih Komen. alasannya. Kasih alasannya Kasih kenapa. alasannya. Jadi jangan cuma sekedar sampah-sampah doang. Hani, Iya, Suto jangan, gitu. Jadi gitu. cobalah sedikit mengedukasi juga ya. Yap. Pilihannya ini kenapa kayak gitulah. Jadi ini menarik sih ya. Kalau seandainya memang kedua pelatih ini menjadi calon pengganti dari Hasim Zadeh. Lo siapa? Kalau gua, Iya. lu. Iyalah. Iya. Langsung lah. Bukan berarti saat ini nggak megang klub apapun juga, terus dia nggak punya kompeten. Wow, donsol. Kalau materi latihan mak news. 3 provinsi Oh. nih gue. 3 provinsi. Gua aja sekarang yang namanya power play ya ngikutin power play donsol. Apaan? Cuman gua nggak jongkok-jongkok kayak dia kalau lagi pas pada saat mengawasi tim. Kenapa? Takut gua berak. Tapi banyak tuh pelatih yang jongkok. Tapi udah mulai oke ya anak-anaknya power playnya ya. Ya kayak waktunya cang-cang. Iya, udah setidaknya banyak pilihan lah Iya. gitu. Ya boleh dicoba. Asik loh. dan gua ngelihat apa ya? Sekarang kan ini kita bahas Putri apa enggak? Bahas lah.
Ntar dibilang kita ini diskriminasi lagi nggak ya mau udah. bahas yang Liga Wanita. Ini udah menit 26 nih. Berarti udah habis nih kita nih pembahasan mengenai Suto Oh dan juga ya, Hami dan jadi juga gua yang lain-lain. ya gua untuk Coach Suto gue minta maaf kalau misalnya Ya. emang ada informasi yang salah. Juga Hami maaf dengan keributan ini. Jujur tadi malam tuh ketawa-ketawa kita. Banyak hal yang kita ketawain sebetulnya. Terus soal apa buat para pendengar atau pecinta Lamtur, gue juga minta maaf kalau misalnya agak-agak sedikit lambat ya uploadnya. Nih mudah-mudahan gue nggak tahu sih sebetulnya Juni nih banyak agenda juga. Gue terutama ada kemungkinan gue juga terbang ke luar kota bang dengan waktu yang mungkin lebih dari 1 minggu gitu. Gue jadi mungkin gue sih sebenarnya pengennya tuh Zoom, cuman kan lo kan orangnya nggak suka kalau Zoom. Iya nggak sih. Nggak- Kemana Don seminggu Don? gue Papua. Manokwari ya? Manokwari, Kalimantan itu ya? Solo, Kalimantan jadi? Kalimantan Kalteng. belum masih penjajakan. Nggak dihubungi lagi sama yang kemarin itu? Enggak sih, gue ya? dia sering minta bantuan untuk inian, advice pelatih buat di sana. Gue bilang Fenerta Barat. Lanjut. Don, gue sampaikan dulu sesuatu ya. Ya. Lu kan sudah kan tadi kan Ya. permintaan maaf lu ya. Ya. Nah, kalau gue sekarang begini, saya mau menyampaikan sesuatu untuk Mr. Hector Suto. Wih. So, Coach, my name is Fenerta Barat. We like to invite you Oh, to Lamtur if you can come. We don't have any money, so you can fly yourself Yeah. from Surabaya to Jakarta. Yeah. So maybe you can sit here with us, Yeah. 3 of us. In here. Yeah, here. Then we can make a good discussion. Yep. Everything about futsal in Indonesia. Maybe If you want. yeah, maybe it will be campaign for you in national team. Yes. Also. Jadi kayak debat capres ya. And Seratu Hami. yeah, and Mr. Suto, sorry we cannot pay you everything because we don't have money to pay. Yeah, we but, only can give teh botol. but maybe you can pay us because your salary must be big. A huge salary. Huge. And cheers up, thanks for good entertaining futsal strategi. Appreciate lah. I appreciate lah. Appreciate with your achievement. But this is For futsal Indonesia. Gossip and rumor in futsal Indonesia, so make the competition is very very good lah. Yeah. So maybe also you can introduce this Lamtur to whole world. Yeah, Spanyol, Spain, there is Every country that you go. there is content Lamtur is to crazy people. Yeah. To crazy people, iya lagi. Only these two guys who can speak, like free talking about. Gue takutnya kita jadi It's not free sex ya, but free talk. gue takutnya kita jadi ini deh ketua federasi deh. Pekan ini masih ada Women Pro Futsal League bang. Ya. Ini sebetulnya seru bang, seru. Kalau misalnya gue pikir-pikir setelah kedatangan 3 pemain Iran itu. Tapi menurut tuh masih berimbang nggak sih Don kekuatan setiap tim Don? Tiga tim aja sih. Cuman 3 kan? 3. Tapi kan dulu kan 2. Iya sih. Ini apa? Dulu kan Netik tuh. Netik, Netik ya. masih bisa ngelawan, sekarang Netik agak berat. Agak berat ya. Kalau 3 teratas udah pasti gue bilang Kebumen, Muara Enim sama Pusaka Angels itu 3 itu. Tinggal peringkat 1 2 3 kita nggak tahu. Tapi yang di bawah memang Putri Sumsel, Netik Ladies sama Pansa yang memang saat ini ya secara permainan dan mungkin kualitas pemain juga di bawah 3 yang tadi gue bilang. Nah, Sabtu ini tanggal 3 Juni akan bermain masih di Tegal kayaknya. Ya, betul masih di Tegal. Putri Sumsel menghadapi Netik Ladies Cibinong. Nah, ini sebetulnya big match tiga terbawah nih gitu. Iya. 3 terbawah nih. Kalau mau menghindari degradasi kedua tim ini Putri Sumsel maupun Netik Ladies itu wajib memenangkan pertandingan. Tapi ini Don ya, menurut gue gini Don ya. Ini peserta cuma 6 Don. Kenapa harus pakai degradasi ya? Ya karena kalau nggak ada degradasi nggak seru. Menurut gua 1 degradasi. Peserta biarin aja, tetap 6. Nanti besoknya ada lagi Liga Nusantara untuk menambahin aja lagi. Enggak, Bang. Tetap ada degradasi 1 aja. Tapi yang di Liga Nusantaranya misalnya datang 3. Gitu. Jadi Iya. jadi 8 Ya, gitu karena kan. minim sekali kan klub-klub futsal wanita. Ya. Kan. Jadi kalau menurut saya sih ya harus dikemas lebih baik lah ya. Kasihan juga Ya, ya. either mereka. itu memang kalau emang pun ada biar ada kompetisinya memang ada, ya 1 cukup lah ya. Iya. Jadi Betul. kalaupun tidak, solusinya apa, ya kan? Karena 6 tuh terlalu sedikit. Sedikit lah 6. Oke, selanjutnya ada Pansa Jogja menghadapi Pusaka Angels. Ini jelas
Pusaka Angels akan diunggulkan karena dengan materi pemain dan juga juara bertahan, juga ditambah lagi pemain asing dari Irannya juga. Iya. Sedangkan Pansa masih berisikan pemain-pemain yang secara ini mungkin grade-nya grade B lah. Lu udah nonton Don? Yang cewek dari Iran itu main? Udah. Bagus. Wah bang, ada yang wancu-wancunya keren bang. Bagus ya? Iya Wak. Yang di mana nih? Yang di Morenin? Yang di Muara Enim. Ya kan karena dia juga di situ juga pemainnya kan bagus-bagus, Ya, kebanyakan iya, senior ya. Iya, Cici ya. sama Odoy. Odoy. Terakhir Kebumen Angels sama Muara Enim ini big match. Ini seru menurut gua. Kebumen Angels walaupun tidak ada pemain asing tapi citra di sini sebagai playing coach juga beberapa pemain masih ada di sana, ada Anggi, ada Suciana. Dan sedangkan Muara Enim tentu Odoy sama Molina plus pemain Iran tentu akan menjadi batu sandungan untuk Kebumen Angels. Itu seperti kayak ini ya, kayak apa sih, kayak final kepagian juga ya? Ya. Bisa dikatakan Kan gue bilang tiga teratas ini. Makanya kalau misalnya Kebumen Angels, Muara Enim sama Pusaka Angels itu saling bertemu tuh antara tiga itu, Seru. itu menurut gue seru. Menentukan juara itu. Betul. Itu kalau lo mau juara jalan terjalin dari sekarang. Iya. Lalu hari kedua ada Putri Sumsel menghadapi Pansa. Ini juga yang gue bilang tiga terbawah. Ini juga seru pasti. Gimana Putri Sumsel dan Pansa juga dari awal harus memastikan mereka tidak terdegradasi. Lalu Pusaka Angel Muara Enim ini juga seru, berarti Muara Enim akan menghadapi dua pertandingan yang seru di pekan besok di Gor Tegal Selatan. Terakhir Natic Ladies menghadapi Kebun Angel. Natic Ladies sebenarnya nggak jelek-jelek banget, tapi mereka cuma defend counter attack. Masih ada Febriana, siapa yang kecil dia Febriana, terus Nopi, pemain-pemain yang selalu membela Natic tuh, yang artinya dari sama Maya juga kalau nggak salah. Ya, itu udah gampang ketebak sebenarnya tiga teratas sama tiga terbawah, tapi kita nggak tahu siapa juaranya karena kita belum lihat mereka saling berhadapan, dan pekan ini akan berhadapan di Gor Tegal Selatan. Dua pertandingan Tuan big rumah match. siapa? Tuan rumah kalau kemarin tuh kalau nggak salah Pusaka, Sekarang Kebumen. sekarang bisa jadi Kebumen. Oke. Minggu depannya ke Jogja. Minggu depan ada cowok kan? Enggak, Masih cewek. masih cewek. Loh, kan udah 2 minggu. Minggu yang kemarin kan cewek, minggu ini cewek. Masa minggu depan cewek lagi? Kalau nggak salah sebulan ya. Sebulan cewek. Sebulan cewek. Oh, langsung dihabisin ya? Sebulan cewek berapa tuh berarti tuh? 8 kali. Sedangkan dia kan ada 6, berarti kan 10 kurang 2 lagi. Nah, dia itu ada Bisa ya sebulan setengah. oke, Bisa juga dihabisin sebulan setengah itu. Oh, jadi lama ya cowok ya? Lama cowok. Makanya kan Hani balik ke sana, Ke Bangkok. ke Bangkok. Gitu. Thailand. Dan Ya. itu teman-teman terkait dengan Women Pro Futsal League. Gue semoga yang tadi lo bilang bisa menambah jumlah peserta dan juga juaranya dong gitu bisa main di AFF, karena gue pernah nanya sama Pak Edi Pras karena emang gak ada pesertanya bang. Cuma ada Thailand sama Indonesia, Malaysia, terus abis itu nggak ada lagi. Vietnam ya? Vietnam. Jadi sebetulnya kalau misalnya Indonesia ngirim 2, Thailand ngirim 2, Vietnam ngirim 2, Malaysia ngirim 2 juga jadi seru gitu, Iya, jadi udah 8 gitu. Sebetulnya seru juga kalau dibikin kayak gitu ya. Iya benar. Ya kasihan. Jadi juara runner up-nya ya. Sedangkan menurut gua kayak Hakim yang pemilik Pusaka Angel, Mas Seno pemilik Kebumen Angels, ini bicara putri. Oh, iya. Terus Muara Enim atau Putri Sumsel mungkin juga punya kemampuan finansial untuk berangkat misalnya mau bikin Liga AFF gitu. Betul. Bener nggak? Iya. Ya kalau Liga AFF masih aman lah. Iya. Gitu. Oke. Ada lagi bang yang ingin disampaikan? Mungkin itu aja kali ya. Untuk saat ini kita akan lagi minggu depan akan nongol lagi. Iya. Kalau memang lu masih ada waktu sebelum berangkat. Masih. Kalau bisa sih kan kita Ada yang minta ini Don, minta ngebahas ini juga Don, masalah kedatangan tim nasional Argentina yang segala macam. Kenapa kok cuman fokusnya PSSI gitu kan, termasuk Pak ET lebih kepada Sepak bola doang gitu kan. Tidak ada perhatiannya. Sekarang kan memang kan futsalnya kan sudah berdiri sendiri ya, di bawah federasi sendiri, di bawah Pak Haritano. Ya walaupun mungkin ada concernnya Pak Erik ke futsal, tapi mungkin tidak secara langsung bisa menjamah futsalnya ya. Karena ada tanggung jawab mungkin dari Pak Haritano juga mungkin yang bisa melakukan hal seperti ini ya. Ya kita tunggu aja lah terobosan-terobosan apa mungkin yang dibikin oleh ketua federasi kita supaya memang futsal lebih bergeliat ya. Karena kalau gue bilang sekarang ini sepak bola apalagi ditambah dengan kemarin juara di SEA Games, ini giliatnya lebih lagi bagus, gila-gilaan lah. lagi bagus, lagi gila-gilaan lah ya. Wajar lah sekarang nih Datangin dari Roberto Carlos. nama Erick Thohir sendiri lagi naik lah, lagi wangi lah.
terkait dengan keberhasilannya sementara ini 3 bulan pertama dia menjabat sebagai ketua umum PSSI. Dan kalau misalnya lo bicara kok futsal kayak gini sih nggak diperhatiin lah, dari dulu emang diperhatiin. Iya. Kan Dari enggak. zaman saya pun udah nggak diperhatiin. Itu dia seadanya Dicuekin. kayak gitu. Nggak Ya kalau dipeduliin. misalnya punya prestasi baru. Bang, ngomong-ngomong Vietnam itu di Paraguay mereka TC, lalu di Argentina, mereka enak banget ya TC-nya. Indonesia jadi ke Spanyol, mudah-mudahan jadilah. Jadi nanti kalau pelatihnya si itu Aduh, Diego. Apa? Soto. Suto. Iya. Kalau misalnya pelatihnya si itu lagi yang ya udah paling nanti ke Bangkok. Ke Minang. Oh, ke Minang. Minang Neng. Coach May, we miss you. Ya. Coach Me. Maybe Coach Me and Coach Suto here. Yeah. We can. Yeah, that's very good. That's very good. That's very good, Coach May. You, Eh. Coach Suto, Coach Johnson, Mr. Bam, very good. Saib kalau dibilang. Sain. Siap. Coach May ganteng. Oke teman-teman, buat yang cinta Lamtur dan juga hatersnya Lamtur, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Fenerto Barat. Ya. Ya komen-komen lah biar seru ya, Donzol meresahkan. Tapi lebih beredukasi lah ya. Ya jangan pakai bahasa-bahasa binatang lah. Ya karena kita satu-satunya binatang yang kita suka cuma anjing. Anjing. Karena gaya anjing bagus. Betul. Oke, gue Doni Zola. Dan gua Fer Mr. Bam Barat. Bencrot. Batuk. Udah tua.